Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary di Pagar Kaos TV. Tak perlu menunggu saya untuk berbagi. Yo, what's up good people? Wah, ini kita kedatangan tamu dari mana ya? Ternyata di YouTube-nya tuh ada 3 bahasa. Ada Indonesia, ada Inggris, ada Jerman. Nah, kita tidak langsung saja Om Pei dari Parenta. Yo. Yo, what's up bro? What's up? Sehat Om Pei? Alhamdulillah. Om Pei, Ya, ini orang mana Om Pei teh? saya sebenarnya Sukabumi, Goalpara. Oh, tapi nah aja. Tapi ada Garutnya juga. Ada dari Garut? Istri, Tapi- Jadi karena istri Garut, saya mengklaim diri sebagai Garut juga. Terus nah bisa jadi Jerman. Tak itu Jenderal Sudirman. Bingung juga saya terus. Numpang lahir, Mang Geri. Numpang lahir. Wis, gila kerennya. Lahir di mana? Jerman. Anjir, keren. Prancis. Nah, Om Pei. Yap. Om Pei ini kan kemarin juga sempat ngajar di Jerman nih. Ya, sempat. Luar 2 minggu biasa. lah, 2 minggu. Nah, jadi teman-teman, Om Pei ini memang di dunia screen printing namanya udah tenar lah ya. Alhamdulillah. Nah, Om Pei, saya ingin menggali lah, ingin belajar. Ya. Teman-teman juga sama. Pasti banyak lah di dunia. Kalau batuk Om Pei. Ini kode itu. Kode. Itu kode itu. Langsung. Aduh, kumaha ya? Kalem sedap. Aduh. Karena istimewa ieu mah euy tasna euy. Hah? Iya. Tamu istimewa, kopi istimewa. Mantap. Ieu namina kopi aing. Nah, Nginum lagi Wah, kumaha aing. Itu, Ini Om Pei, lihat tuh. Ini nu tenar teh. Nah, eta kopi aing ngombe. 100% Sundalen. Betul. Edan. jadi kopi aing kenal jelaskeun atuh. Kopi aing teh kumaha aing we. Jadi ieu teh kopi maneh. Kopi kita bersama. Kopi aing. Namun bahasa Jerman apa kopi aing? Nah, Main Cafe. lain Oh my kopi. god. Oh, jadi Main. kudu ngageru, Main. bro. Main. Kan ka ditu, Pak. Main sing jauh saya. Oke. Lanjut. Saya mau main sing jauh. Oke, Om Pei. Aduh, jadi pohoy gara-gara pagerung ya. Tes dulu dong. Wih, geus kieu alus Gimana rasanya Om Pei? Mantap. Mantap. Kumaha maneh? Wah, aing berarti. Oke. Nah, tadi sampai mana tadi menjelaskan tentang Bisa sampai internasional. ya, penjelasan berat. Enggak. Nah, udah sampai internasional nih. Kita akan membahas sampai di bisnis ini kan banyak nih. Banyak yang harus kita pelajari. Ini salah Iya. satunya mungkin saya terutama ya saya untuk sesi ini kita akan membahas masalah branding, Om Pei. Oke, siap. Nah, ini bagaimana sih Om Pei membranding itu? Saya jujur aja dulu ini saya melihat video Om Pei pertama kali, Sugan teh gitu tuang sablon teh, aduh, iya kokotoran gitu pas lihat video Om Pei edan ya. Bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu ada subtitle dan videonya pun di setting secara serius gitu. Iya, Nah, itu iya. salah satu bentuk branding juga kan? Itu branding. Nah, coba Sebenarnya panas, Mengger. mana sih? Tempat sablon ada oven, Ada ada oven. heat gun, abis itu asbes di atas, Pakai flanel gitu pakai kan. flanel, Terus gayaan. pakai baju, pakai celemet. Alah. Tapi itu namanya branding. Branding, oke. Kan insya Allah dengan branding, suatu hari saya kebeli AC, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang mau nyablon di tempat sablon saya juga karena ada AC, alhamdulillah tidak panas lagi. Berkat ya. branding. Berkat branding, nggak pakai hihid lagi ya. Enggak. Nah, coba mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih cara mengkonsepkan sebuah branding. Jadi branding itu kan sebenarnya janji kita terhadap konsumen yang berkaitan dengan merek kita, dengan produk yang kita Janji. jual. Janji. Oh. Jadi gini, contohnya gini, kalau saya nyebut ini aja ya, saya nyebut merek nggak apa-apa kan? Kayak contohnya kita kalau beli Aqua, terus ada juga
RON 88. Oke. Terus ada ini masing-masing punya janji yang beda. Oh. Ya. Oke. Pertama apa namanya? Si branding itu adalah apa namanya? Desain atau logo atau nama yang membuat kita ingat akan produk tersebut. Betul. Ya kan? Contohnya air putih dalam kemasan. Aqua. Aqua. Nah. Merek Indomaret ya anggar we Aqua nya. RON 88 Aqua. Aqua. Nah, habis itu itu artinya si branding si Aqua untuk ke masyarakat udah hebat. Oke. Nah, tapi nanti kita kayak contohnya sekarang ada yang merek-merek baru, ada yang mengatakan dia kristal. Hexagonal. Ya. Dia apa namanya mempunyai tingkat kesegaran yang lebih tinggi. Nah, terus ada juga yang ini dari mata air yang murni. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Nah, jadi kita memang harus mau ngeposisin, kita nggak bisa semua ada di kita. Ada di kita. Tapi kita mau kemana nih? Contohnya RON 88 dengan kristal kan? Oke. Nah, dia katanya kristal yang membuat tubuh lebih sehat. Ya. Yang udah di udah di yang oksigen inovasi lah, inovasi dari Jepang gitu. Nah, ya itu juga di sablon juga sama. Kita harus branding. Jadi apa nih? Branding yang janji yang mau kita tampilin, apakah kita bagus, apakah kita on time, atau apakah kita murah. Kita pilih itu, nggak bisa bareng. Biasanya sih 2 dari 3. 2 dari 3 ya. Ya. Jadi agak susah kalau kita mau mengatakan 3-3-nya karena gini. Biasanya kalau dia bagus dan murah, dia ngantri. Lama. Ya kan? Dia murah dan cepat. Yes. Biasanya belum tentu bagus. Benar. Ya kan? Dan sebaliknya gitu. Okay. Nah, jadi kita memang harus milih kita mau menawarkan janji yang mana nih, yang harus melekat pada produk jasa kita. Nah, itu branding. Begitu. Oke. Nah, di Parental sendiri apa itu yang janji yang diberikan untuk buat konsumen? Kalau saya lebih ke kecepatan. Ya, jadi kita on time. Ngejarnya itu. Kalau kualitas menurut kita kita bersaing lah 11-12 dengan teman-teman yang memang mengejar kualitas. Tetapi kita mengemas janji itu lebih ke kecepatan dan ketepatan. Jadi kalau mereka, contohnya gini, ada yang mereka menjanjikan bahwa kartunnya super soft, di washing dulu dan lain-lain. Nah, kita bisa seperti itu, tapi kita tidak menawarkan itu sebagai ujung tombak kita. Betul. Karena apa? Nanti ada proses washing, bisa jadi keterlambatan lagi dan lain-lain, dan tidak semua konsumen minta itu. Nah, gitu. Untuk realisasinya bahwa kita ini untuk ke branding misalkan contoh yang on time. Nah, ini bentuknya ini ke konsumen ini seperti apa? Apakah slogan kah atau apa itu? Seharusnya kan pakai slogan, pakai moto atau seharusnya. Hanya kalau kita kita ngejanjiinnya itu agak informal. Jadi orang-orang yang kita yang kita targetin sebagai konsumen itu memang orang-orang yang membutuhkan kaos itu on time. Contohnya untuk event atau untuk sebuah contohnya Kickfest, mereka perlu tanggal segini beres. Nah, dengan kualitas yang nah tapi harga saya tidak murah. Begitu. Nah, jadi saya sebenarnya menawarkan promise itu lebih ke verbal. Ya, jadi karena ini kan kita kan konsumennya konsumen bukan end consumer, tetapi kita B2B, business to business. Ya. Jadi kita nggak perlu masang iklan di contohnya RCTI, kita paling on time, nggak perlu. Nah, tapi kita selalu mengkomunikasikan, ini tanggal akan kita kejar. Atau kalau tidak bisa, kita tidak bisa. Kita bisanya tanggal segini. Ya, artinya kan berarti kalau misalkan yang si customer baru, mereka kan perlu juga mencari
vendor yang on time. Iya. Nah, biar mereka tahu kita on time ini seperti apa gitu. Ya, kita komunikasinya verbal. Ini buat tanggal berapa? Abis itu kita jadi by doing. Iya, by doing. Jadi dan kita juga ngasih tahu, oke, saya ngejar tanggal segini. Karena gini, on time itu bukan sepihak dari saya, tapi juga dari konsumen. Ya. Dan itu kita komunikasiin. Kalau mau tanggal segini beres, you harus main dengan pola kerja kita. Ya, nah itu yang kita komunikasiin dari awal. Kita ngejar on time. Nah, jadi proofing harus beres segini, proofing harus di ACC tanggal sekian. Gitu. Nah, untuk yang awal nih, apakah ini branding ini perlu kita konsep terlebih dahulu bahwa kita akan seperti ini atau by doing aja? Kalau saran saya sih harusnya kita konsep dulu ya. Iya. Bagus. Kayak contohnya gini lah, saya ngangkat ada tempat sablon di Garut. Dia kelihatan banget, dia di branding banget. Ya, apa namanya? Tapi saya juga tahu harganya nggak murah. Ya, kalau orang mau murah, dia mungkin langsung ke Bandung. Tetapi kalau dia mau bagus dan apa namanya, ya tidak jauh, nah itu pesenlah di dia, gitu kan. Nah, dan itu kelihatan banget siapa yang asal dapat order dan siapa yang bener-bener tajam ngejar marketnya. Jadi di branding ini kita bisa menentukan arah market kita, segmen. Iya. Jadi tidak semua ya. Tidak semua. Kayak saya juga asalnya saya brandingnya tahun 2003 itu ke clothing. Nah, tapi saya hanya ngejar yang plastisolan. Kalau tidak plastisol jangan di saya. Kalau tidak Photoshop jangan di saya. Nah, alhamdulillah saya dapat klien-kliennya memang yang ngejar plastisol dengan resolusi tinggi. Ya kan, simulated process color, kaos-kaos metal, kaos-kaos balapan. Siap. Nah, tapi di tengah perjalanan di mana banyak yang mulai main di plastisol dengan resolusi tinggi, saya melihat geser yang uangnya lebih gede itu bukan itu ternyata, tetapi yang on time. Event beres kita langsung dibayar. Beda dengan kalau contohnya kita ngerjain buat band metal gitu, contohnya dia kadang-kadang minta waktu dulu untuk jualan. Ya. Nah, sampai berarti kan janji ya, intinya janji. Nah, setelah itu pertama itu dulu kali ya, janji dulu kita konsepin dan lain-lain. Nanti kita bisa menentukan market yang akan. Iya. Begitu teman-teman. Thank you. Cukup. Pakai bahasa Inggris dong. Ini bahasa Inggris nih. Oh, ini bahasa Inggris. Thank you. Oke, kalau begitu bahasa Jerman, tolong tutup sesi ini pakai bahasa Jerman, Om Pei. Danke. Ich bin Om Pei. Ich liebe dich. Thank you. Jangan lupa komen dan subscribe gitu. Komen dan subscribe. Bahasa Jerman dong. Kommentare und subscriben. Pagar kaos. Danke. Oke. Om Pei, thank you. Sehat selalu, sukses. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen dan subscribe biar ngerti tadi mah. Oke, saya Giri. Saya Om Pei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam